this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ya, cukup. Kita 2 mobil. 2 mobil kok. 2 mobil. Ada 2 mobil. Ini kaset ini. Tentunya ambil kayaknya. Banget, banget. Ikan mati. Kita kadang-kadang bantuin itu minum. Iya, aku nggak pernah ceritain mama waktu itu. Nggak bangun tante. Ah, ya ampun. Bangun di rumah si John itu. Oh, dia cerita ke aku, dia nggak cerita ke mama. Cuma pakai celana pendek. Aduh, ya ampun. Nih, salah satu biangnya. Dia yang cekokin lu itu. Enggak ikut-ikut. Parfum. Aduh. Berapa sih? Dia juga. Masih boleh deh, masuk. Halo tante. Halo, saya di depan ya. Daniel. Halo. Halo, Daniel. Theo. Halo Dini. Halo. Dia selamat datang Theo. Jadi gini maksudnya. Ini bukunya mau ayam apa kolok? Kita sampai. Pinter deh. Hah? Pinter. Hah? Pinter. Tante 5. Kamu mandi. Nih kamar gua mau Robin nih hari ini nih. Mantep. Gede ya? Halo YouTube, Hali Genetics here. Ini udah day 2. Kemarin kita udah landed, udah disambut, ada di klipnya. Udah di Surabaya, hotelnya super. Dan sekarang kita mau nge-gym dulu. Sebelum siap-siap ntar jam bazar. 10. Kita bakal jaga sendiri di sana. 3 mama. Gue bakal buka baju di sana. Oke, kita gym dulu sama Robin. Mama ditinggal di atas. Alright guys, kita sekarang lagi mau main chest. Diawali dengan flat barbell chest press. Kita selalu mulai latihan chest kita dengan ini. Nggak selalu sih, cuman normally kita mulai latihan chest kita dengan flat barbell chest press. Kita ngelakuin 4 set dari beban teringan sampai beban berat. Dan juga kalian bisa lihat ini, jadi kita mainnya berdua, jadi saling cover satu sama lain supaya kita bisa lebih maksimal juga dan nggak takut untuk main berat. Oke, untuk tips main ini aku bisa kasih tips. Kalian bisa mainnya tuh drop set atau enggak super set. Dan juga dilanjutin dengan twisted barbell incline chest press. Gerakan ini tuh gabungan antara incline dumbbell press sama fly. Dan juga tadi kalian bisa lihat kita taruh dumbbell kecil di bagian benchnya karena kita nggak mau benchnya terlalu ke bawah, karena kita pengen fokus chest di bagian atas. Jadi latihan ini tuh kena bagian chest bagian atas dan juga bagian dalam chest bagian atas. Ini super duper rekomendasi dari kita karena ini kena banget di bagian dalam dan bagian atas chest kalian. Biasa kita ngelakuin 4 set juga ini. Tips buat kalian sih sebenarnya nggak usah angkat berat-berat ya, kecuali kalian Dennis Hadi ini bisa lihat angkat 80 lbs karena dia super kuat. Ini harus dicoba banget latihan ini, very recommended. Oke, dilanjutin dengan chest press, flat machine chest press. Ini kita ngelakuin 4 set juga karena nggak gitu banyak alternatif mesin, jadi kita pakai mesin ini, salah satu favorit kita juga sih. Kita ngelakuin 4 set dari paling ringan ke berat. Biasanya juga kita ngelakuin drop set berat setiap setnya supaya makin ke burn muscle-nya.
Lanjutin dengan mesin favorit kita yaitu incline machine chest press. Ini favorit kita banget karena di gimana pun biasanya ada mesin ini. Ini very recommended karena chest bagian atas tuh kena banget. Dan juga tips buat kalian untuk main alat ini, jangan fokus di shoulder dan juga kalian harus kunci back bagian belakang, bagian bawah kalian, lower back kalian harus dikunci karena kalau misalkan nggak dikunci biasanya kalian lebih kena ke shoulder dibandingin chest bagian atas. Tuh, yang kalian bisa lihat itu ngepam banget chest bagian atasnya, kena banget, burn banget. Kalau bisa kalian drop set juga setiap setnya ke beban yang lebih ringan sampai failure kalau bisa. Very recommended guys. Oke, biasanya kita selesain latihan chest kita dengan fly. Fly itu tuh kena bagian dalam ya. Jadi itu tuh dengan exercise fly. Biasanya kita bisa ngelakuin itu dengan mesin atau enggak kabel atau enggak dumbbell. Definisi bahagia yang berbeda-beda, ya kan? Tapi kalau menurut keluarga ini, definisi bahagia itu apa sih? Kalau buat aku, kalau ditanya sekarang udah bahagia atau getting there atau belum bahagia gitu ya. Dari dulu, dari bener-bener belum apa-apa aku udah bahagia. Berarti apa yang aku punya, aku selalu bahagia dan bersyukur. Gak pernah menuntut untuk lebih gitu loh, hanya berusaha. Nggak menuntut harus dapat lebih dengan paksaan secara negatif. Apalagi sekarang kalau kita lihat udah sukses banget ya. Amin. Ada Hadi Kitchen, ada Positive Wear, terus ada banyak banget bisnis yang dijalanin. Pasti sudah bahagia banget, sukses banget. Ada nggak sih pencapaian yang sebenarnya masih dikejar, belum tercapai sampai sekarang? Kalau yang ke depan ya, kalau buat aku sendiri karena Positive Wear kan itu belum gitu lama kan. Aku pengen kayak Positive Wear tuh pengen bener-bener kayak Nike atau Adidas di luar negeri lah gitu, atau Under Armour di luar negeri lah, itu goals aku. Tapi kita ngomong-ngomong bahagia banget, hobinya itu apa sih? Kalau dari masing-masing? Jadi hobi kita emang dari dulu, dari kita kecil emang misalkan kayak weekend atau enggak sih, biasanya kita pengen ngumpul-ngumpul bareng tuh biasanya kita olahraga kayak bulu tangkis bareng, berenang, selalu bareng-bareng. Emang kita hobinya lebih ke yang sesuatu yang positif ya, olahraga kayak semacam itulah. Misalkan buat aku pribadi ya, kalau buang sesuatu yang negatif tuh kalau olahraga atau kalau buat aku sih nge-gym ya. Nge-gym di pagi hari tuh buang semua yang negatif yang ada di pikiran segala macam. Jadi tuh menurut aku bagus banget buat mulai hari sesuatu dengan yang positif, yaitu olahraga kalau buat aku. Apalagi ngomongin soal kerja ya kok ya, kan kita kerja, pasti semua orang kerja itu kalau kita tanya, pernah gak sih ngerasain titik jenuh? Setiap orang kan pasti kayak, aduh jenuh ya gini-gini mulu. Apalagi kalau nggak berkembang, boleh dong kasih tips kalau misalkan Kita nggak kerja, kita melakukan hobi kita. Melakukan hobi. Betul. Semua berawal dari hobi sih emang ya. Tapi gimana tips untuk kita bisa titik terus jenuh udah pasti ada. Tapi kita kembanginnya? mikirnya gini sih, kalau dari aku ya, titik jenuh tuh udah pasti ada. Gym aja deh, masa 7 tahun lu bisa sih 7 tahun every single day 365 kali 7? Yes. Nggak mungkin. Kenapa? Gimana cara tanggulanginnya? Kalau buat kita, buat aku sih ya personally, kita udah jalan sejauh ini, udah hard work selama 6-7 tahun ini. Kalau kita stop, mau nggak buang sia-sia? Kalau kita stop, ini semua akan dilupain. 6-7 tahun ini akan dilupakan begitu aja. Jadi kita nggak rela untuk kerja keras selama bertahun-tahun itu terbuang sia-sia. Jadi kita harus jalanin. Itu yang harus kita pikirin terus sih. Bentar. Siap ya? Ready? Go! Come on! Jump! Ayo! Ayo! Come on! Jangan ada belum ya. Itu udah kalah belum tuh? Belum. Go! Let's go!
Udah kalah belum lu? Wow. Hah? Jauh sekali jarak. Jauh ya. Gimana nih? Gimana nih? Ayo. Jauh intinya. Gile loh. Rematch. Mantap. Thank you. Nanti mau kalah.